Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam kondisi apapun. Asalkan akalnya masih sehat, ia tetap berkewajiban untuk melaksanakan salat. Dan hutang salat yang belum dilaksanakan akan tetap menjadi tanggungannya sampai kapanpun. Salat menjadi pembeda antara Islam dan kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah." Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Saking pentingnya sholat, syariat Islam memudahkan dalam pelaksanaannya. Jika tidak bisa sholat dengan berdiri, maka boleh sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, maka sholat dengan berbaring miring. Jika tidak bisa, maka dengan berbaring terlentang, hingga dengan isyarat kelopak mata dan hatinya. Orang yang sedang bepergian boleh melakukan sholat dengan cara jamak. Artinya, dia boleh menggabungkan sholat zuhur dan asar untuk dilaksanakan di waktu zuhur atau asar. Sholat maghrib dan isya bisa digabungkan untuk dilaksanakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak. Selain itu, orang yang bepergian juga bisa mengqashar sholatnya, yaitu sholat yang tadinya 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat saja. Tentunya jamak dan qashar ini dengan syarat-syarat tertentu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan agar jangan sampai ada orang yang meninggalkan sholat. Ketika tiba waktu sholat, sedangkan kita berada dalam kendaraan, maka kita boleh melakukan sholat setelah turun dari kendaraan jika waktunya mencukupi. Namun jika waktunya tidak mencukupi, walaupun itu dengan cara dijamak, maka kita wajib turun dari kendaraan dan mencari tempat untuk sholat. Namun jika tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan, maka wajib melaksanakan sholat di dalam kendaraan tersebut, baik itu bis, kereta api, pesawat terbang, atau yang lainnya. Contohnya, ketika kita naik kendaraan berangkat pukul 3 pagi dan diperkirakan sampainya pukul 9 pagi, maka jika masuk waktu subuh, kita wajib turun untuk melaksanakan sholat subuh. Jika tidak memungkinkan untuk turun, maka kita laksanakan sholat subuh di dalam kendaraan. Tidak boleh kita mengundur sholat subuh setelah turun dari kendaraan nanti. Ikhwatal iman rahimakumullah. Para ulama telah membahas tentang tata cara sholat di atas kendaraan. Tata cara sholat di atas kendaraan itu dibedakan antara sholat sunnah dan fardu. Jika sholatnya adalah sholat sunnah, maka ia berkewajiban untuk menghadap kiblat saat takbiratul ihram saja. Itu pun jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka ia boleh sholat menghadap ke arah mana saja yang mudah baginya. Kemudian dia boleh sholat dengan duduk dan melakukan ruku dan sujud dengan isyarat saja. Posisi sujud harus lebih rendah dari rukuknya. Namun jika sholatnya adalah sholat fardu, sedangkan perjalanannya panjang, sekiranya sholat tidak bisa dikerjakan dengan tepat waktu setelah turun dari kendaraan, maka ia harus sholat semampunya dalam keadaan ia saat itu. Kemudian, jika salah satu syarat atau rukun-rukunnya ada yang tidak terpenuhi, maka nanti setelah turun dari kendaraan, ia wajib mengulangi sholatnya. Inilah yang disebut dengan sholat lihurmatil waqti, sholat untuk memuliakan waktu, yaitu sholat fardu yang mana salah satu syaratnya tidak bisa terpenuhi. Misalnya, ketika sholat dalam kendaraan, kita tidak bisa menghadap kiblat karena kendaraannya berbelok-belok. Atau kita sholat dengan pakaian yang terkena najis dan tidak ada baju ganti. Atau kita tidak bisa sholat dengan berdiri, ruku, dan sujud karena tidak ada ruang yang cukup. Atau tidak bisa bersuci, baik itu wudhu atau tayamum, karena dalam kendaraan tidak ada air dan debu. Maka kita harus sholat semampunya, yaitu sholat lihurmatil waqti,
dalam rangka menghormati waktu sholat. Dan sholatnya sah, namun nanti setelah turun dari kendaraan dan berada dalam keadaan normal, kita wajib mengulang sholat karena sholat yang kita lakukan dalam kendaraan tadi terdapat salah satu atau beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Dan yang terpenting adalah kita tidak berdosa dan tidak dimurkai oleh Allah sepanjang perjalanan, karena meninggalkan sholat adalah minal kabair, yaitu termasuk dosa-dosa besar. Tata cara sholat ini berlaku untuk semua kendaraan, baik itu jarak jauh maupun dekat. Misalkan Anda bepergian naik mobil dan jaraknya tidak terlalu jauh. Lalu secara tidak terduga terjadi macet sampai berjam-jam di tol. Dan Anda tidak menemukan air untuk berwudu dan juga tidak menemukan debu untuk bertayamum. Atau pakaian Anda terkena najis. Jika bisa turun untuk sholat, maka Anda wajib turun dari kendaraan. Namun jika tidak memungkinkan dan dikhawatirkan waktu sholat itu segera habis, maka Anda harus sholat di dalam mobil dengan kondisi seadanya. Nanti setelah dalam kondisi normal, Anda wajib mengulanginya karena sholat tersebut dilakukan dengan tidak melengkapi syarat-syarat atau rukunnya. Berikut keterangan dari kitab At-Taqriratus Sadidah. Begitu pula sholat di pesawat terbang, maka boleh baginya dan juga sah untuk sholat sunnah. Adapun untuk sholat fardu, jika menjadi wajib atau tertentu untuk melaksanakan di tengah menempuh perjalanan dan perjalanan yang ditempuh itu jauh, sekiranya seseorang tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu saat naik pesawat atau setelah mendaratnya, meskipun sholat yang dikerjakan itu dengan jamak takdim atau jamak takhir, maka dalam keadaan ini wajib bagi seseorang untuk sholat lihurmatil waqti dengan menghadap kiblat jika mampu. Kemudian jika ia sholat tanpa menyempurnakan ruku dan sujud atau tanpa menghadap kiblat, maka ia wajib mengqadha tanpa ada perbedaan pendapat antara para ulama. Barang siapa yang masuk waktu sholat sedangkan dia berada dalam pesawat, jika dia bisa menghadap kiblat, maka wajib baginya untuk menghadap kiblat. Namun jika tidak mampu, maka diperbolehkan baginya sholat dengan cara yang ia mampu untuk menghormati waktu sholat. Kemudian setelah mendarat, wajib baginya untuk mengulang sholatnya. Wallahu a'lam bishawab.